Pernah kepikiran nggak gimana semua teknologi canggih di sekitar kita bisa berfungsi? Ponsel, laptop, bahkan kecerdasan buatan, semuanya itu berjalan di atas sirkuit elektronik yang kelihatannya rumit banget. Tapi yang luar biasa adalah, di balik semua kerumitan itu, ternyata cuma ada beberapa aturan dasar yang sangat sederhana dan elegan. Hari ini, kita akan kupas tuntas hukum-hukum fundamental yang jadi fondasi dari setiap gadget yang pernah kita sentuh. Coba deh, lihat rangkaian ini. Kelihatannya kayak labirin kota yang super padat kan? Jalurnya banyak banget, komponennya di mana-mana. Pertanyaannya, gimana caranya triliunan elektron yang geraknya secepat kilat itu tahu persis harus belok kemana? Jawabannya, ternyata simpel banget. Mereka semua cuma patuh sama 3 aturan dasar. Itu aja. Oke, untuk bisa membaca sirkuit serumit apapun, kita butuh semacam peta jalan. Nah, peta ini dibangun di atas 3 pilar utama elektronika. Kita akan jelajahi satu persatu untuk melihat gimana kerumitan yang luar biasa ini bisa lahir dari aturan yang sangat sederhana. Nah, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Anggap aja ini panduan kita. Kita bakal mulai dari fondasi paling dasar, yaitu hukum Ohm. Dari situ, kita lanjut ke tingkat berikutnya dengan hukum Kirchhoff. Kalau kita udah paham 2 hal itu, barulah kita bisa pakai metode analisis canggih yang dipakai para insinyur setiap harinya. Yuk kita mulai dari pilar pertama. Kalau elektronika itu sebuah bahasa, maka hukum Ohm ini adalah alfabetnya. Ini adalah hubungan paling fundamental yang menentukan perilaku listrik di dalam komponen apapun. Bener-bener dasarnya dari segala dasar. Jadi apa itu hukum Ohm? Gini deh cara gampangnya. Bayangin air di dalam pipa. Tegangan atau V itu ibarat tekanan air yang mendorong. Arus atau I itu adalah aliran airnya sendiri, seberapa banyak air yang lewat. Dan hambatan atau R itu ya penyempitan pipanya yang menahan laju air. Hukum Ohm ini, V sama dengan I kali R, adalah rumus sederhana yang menghubungkan ketiga hal itu, dorongan, aliran, dan hambatan. Dan yang bikin ini makin keren adalah sejarahnya. Hubungan fundamental ini bukan penemuan kemarin sore loh. Ini dirumuskan hampir 200 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1827 oleh seorang fisikawan Jerman, Georg Siemens Ohm. Coba bayangin, sebuah hukum dari zaman dulu banget masih jadi landasan utama setiap gadget canggih yang kita pakai hari ini. Luar biasa kan? Oke, hukum Ohm itu sempurna buat satu komponen tunggal. Tapi gimana kalau komponen-komponen itu dirangkai jadi jaringan yang rumit? Nah, disinilah kita butuh semacam aturan lalu lintas buat para elektron. Dan itulah gunanya 2 hukum Kirchhoff. Kirchhoff ini ngasih kita 2 hukum yang sebenarnya intuitif banget. Keduanya didasari prinsip kekekalan di fisika. Yang pertama, hukum arus atau KCL. Intinya adalah apa yang masuk harus keluar. Nggak ada ceritanya arus listrik bisa hilang di tengah jalan. Terus yang kedua, hukum tegangan atau KVL. Intinya adalah tentang kekekalan energi. Kamu nggak bisa dapat energi gratisan dalam satu putaran sirkuit. Kita bahas KCL dulu ya. Coba bayangin sebuah node atau titik percabangan di sirkuit itu kayak perempatan jalan yang lagi rame. KCL bilang jumlah mobil, atau dalam hal ini arus, yang masuk perempatan itu harus sama persis dengan jumlah yang keluar. Arus nggak mungkin tiba-tiba menghilang atau muncul gitu aja di perempatan. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Nah, sekarang KVL. Anggap aja kamu lagi jalan-jalan naik turun bukit. Kamu mungkin naik, terus turun, naik lagi. Tapi pas kamu balik lagi ke titik awal, total perubahan ketinggian kamu pasti 0 kan? Nah, tegangan di dalam satu loop atau jalur tertutup sirkuit juga gitu. Semua kenaikan energi dari baterai dan penurunan energi pas lewat komponen, kalau dijumlahin semua, hasilnya pasti kembali ke 0. Oke, jadi kita udah punya hukum-hukumnya nih. Ohm buat komponen, Kirchhoff buat jaringan. Terus gimana caranya para insinyur mengubah teori ini jadi alat praktis buat ngerancang atau nganalisis sirkuit apapun, nggak peduli serumit apa? Nah, ini dia pilar ketiganya. Ini dia metodenya. Dengan menerapkan hukum-hukum tadi, kita bisa bikin serangkaian persamaan matematika untuk memecahkan sirkuit. Kayak main teka-teki aja. Ada 2 cara utama. Analisis mesh yang fokus ke setiap loop pakai KVL, dan analisis node yang fokus ke setiap titik percabangan atau node pakai KCL. Begitu persamaan yang terpecahkan, boom! Kita bisa tahu nilai tegangan dan arus di setiap titik dalam sirkuit itu. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Mari kita sambungkan semua hukum abstrak dari abad ke-19 ini ke dunia nyata di sekeliling kita. Disinilah teori-teori tadi berubah jadi teknologi yang bisa kita pegang dan kita pakai setiap hari.
Setiap penemuan baru, setiap teknologi canggih, seringkali awalnya cuma kayak gini, sebuah prototipe sederhana di atas breadboard, dan bahkan di tahap awal yang kelihatan berantakan ini, setiap sambungan kabel dan setiap komponennya itu tunduk pada hukum Ohm dan Kirchhoff yang sama persis. Nggak ada bedanya. Dan inilah yang dilakukan para profesional setiap hari. Mereka pakai prinsip-prinsip dasar ini buat merancang chip komputer generasi terbaru, menganalisis sistem yang kompleks, atau sekedar buat nyari tahu kenapa sebuah perangkat tiba-tiba rusak. Ini adalah alat kerja utama mereka. Dan inilah hasilnya. Kita kembali lagi ke gambar sirkuit rumit dari awal tadi. Tapi sekarang, ini bukan lagi sekedar labirin yang bikin pusing kan? Berkat 3 aturan sederhana tadi, ini adalah sebuah sistem yang bisa kita prediksi, bisa kita analisis, dan bisa kita rekayasa. Inilah fondasi dari semua teknologi modern yang kita nikmati. Coba deh, kita renungin sebentar. Seluruh dunia digital kita, internet, komputasi awan, AI, semuanya dibangun di atas prinsip fisika yang ditemukan di zaman mesin uap masih jadi teknologi paling canggih. Ini memunculkan pertanyaan yang menarik banget. Kalau hukum-hukum sesederhana ini bisa melahirkan kerumitan yang sebesar ini, kira-kira aturan-aturan fundamental sederhana apa lagi ya yang masih menunggu untuk ditemukan, yang kelak akan membentuk masa depan kita?